Oke lur, lanjut part keempat. Kita akan membuat bootable USB Windows 10-nya. Nah, silahkan simak video ini ya, jangan sampai di skip supaya nanti tidak gagal paham dan tidak terjadi error ketika melakukan install Windows 10 melalui USB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Kang Asep Sunardi. Oke dulur-dulur, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bootable USB Windows 10 ya, bootable Windows 10 menggunakan aplikasi yang namanya Rufus. Nah, di sini saya sudah ada Rufus versi 3.11 dan di sini juga sudah ada file ISO dari Windows 10-nya versi 64 bit. Nah, jika dulur-dulur sekalian yang belum mempunyai atau belum tahu cara mendownload file ISO-nya, silahkan simak video saya sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Rufus. Jika kalian belum punya aplikasi Rufusnya, silahkan download saja di sini gratis ya. Buka browsernya. Kemudian ketik saja Rufus download ya. Kemudian di sini kita masuk ke linknya Rufus. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita pilih di sini Rufus versi 3.17. Nah, kita klik saja, kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai aplikasi untuk membuat bootable USB-nya. Nah, di sini tadi saya sudah download sih. Kemudian kita klik kanan, kemudian run as administrator. Kita buka ya aplikasi Rufusnya. Ini saya kecilkan dulu. Oke, nah di sini pastikan flashdisk kita sudah tertancap ya dengan laptop atau komputer kita. Di sini langsung terbaca flashdisknya. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk memasukkan file ISO-nya dari Windows-nya. Kita pilih saja select. Kemudian kita buka. Tadi saya menyimpannya di desktop. Ini file ISO Windows 10 yang sudah saya download. Ini yang tahun 2020 lalu ya. Karena dia besarnya itu 4 GB. Jadi pastikan flashdisk kalian yang gunakan itu lebih dari 4 GB, bisa 8 GB lah minimal. Oke, kita klik saja di sini. Nah, file ISO-nya sudah masuk ya, Windows 10 64 bit. Kemudian untuk image option kita biarkan. Nah, di sini penting sekali ya. Di sini partisi harddisknya itu sesuaikan dengan yang ada di laptop atau komputer kita. Bisa MBR, bisa juga GPT. Nah, untuk mengetahui partisi harddisk yang kita gunakan di laptop atau komputer kita, silahkan lihat videonya yang ada di pojok kanan atas atau video saya sebelumnya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, kebetulan di sini sudah GPT ya, partisinya sudah GPT, dan di sini target sistem UIA-nya, target sistemnya juga sudah UEFI. Ya, kalau GPT dia otomatis UEFI, kalau MBR dia masih BIOS, masih versi BIOS ya, bukan UEFI, tapi bisa juga digunakan untuk UEFI. Nah, oke, di sini saya pilih GPT, kemudian target sistemnya pilih di sini otomatis UEFI ya. Pastikan ini jangan sampai salah ya. Nanti kalau kita salah memilih partisi bisa nanti terjadi
error atau tidak bisa diinstal. Oke, ini untuk volume label tidak usah diganti, biarkan saja. Ini untuk sistem file sistemnya tidak usah. Ini juga size-nya biarkan, dan kita di sini statusnya sudah ready ya, sudah siap. Nah, berarti langsung saja kita klik start. Di sini ada warning all data on device cache bla bla bla. Nah, di sini akan di di format ya, di format. Kita klik saja OK. Proses formatnya sudah selesai mungkin. Nah, dia terbuka secara otomatis. Kita simpan ke samping, yang ini bisa ke samping. Oke. Nah, ini adalah isi flash disk kita ya, yang menjadi bootable ISO versi yang UEFI, GPT ya, GPT UEFI. Nah, Lur, ini adalah proses kita membuat USB bootable-nya. Nah, ada beberapa hal mungkin yang harus benar-benar diperhatikan sebelum kita membuat bootable Windows 10 ke USB kita. Nah, yang pertama tolong diperhatikan sebelum kita mendownload file ISO Windows 10-nya, pastikan kita mengecek terlebih dahulu untuk jenis bit atau bit yang ada di komputer atau laptop yang akan kita install. Apakah dia menggunakan 32 bit ataukah dia menggunakan yang 64 bit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, silakan dicek sekali lagi jenis partisi harddisk yang digunakan. Apakah dia termasuk yang MBR atau dia yang tipe GPT. Biasanya untuk yang MBR ataupun yang GPT itu sangat-sangat berbeda. Nah, itu saya cantumkan linknya di deskripsi, silahkan dicek kalau kalian yang memang belum mengetahui cara membedakan atau mengecek partisi harddisknya. Nah, untuk yang ketiga, silahkan dicek mode BIOS-nya. Jadi untuk mode BIOS itu ada dua, yang pertama yaitu mode BIOS Legacy, dan yang kedua adalah mode BIOS UEFI. Nah, biasanya untuk yang partisi harddisk MBR dia menggunakan mode BIOS Legacy, dan yang untuk GPT dia menggunakan mode BIOS UEFI secara otomatis. Yang pastinya silahkan dicek terlebih dahulu kecocokan partisi harddisk kita dan mode BIOS-nya untuk komputer kita, supaya nanti tidak terjadi kesalahan ketika kita melakukan install Windows 10-nya. Oke Lur, sebentar lagi prosesnya selesai, sudah 99%. Oke, nah di sini sudah finish ya. Nah, untuk USB saya isinya seperti ini. Nah, kemudian untuk di software Rufusnya sendiri di sini sudah ada tulisan ready-nya berwarna hijau. Nah, di sini untuk proses pembuatan bootable USB Windows 10-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk aplikasi pada laptop atau cara menginstal Windows 10 ini akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi tutorial yang lainnya dari channel saya, Kang Asep Sunardi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.